Uh, oh, astaga. Semalam aku dinodai wanita cantik. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat apa-apa. Hah? Meski aku dinodai, tapi aku puas. Dia baru datang. Mereka kenapa? Sudahlah. Kenapa ingatanku jadi tajam? Dan kecepatan ini, pekerjaan setengah hari sudah selesai. Kafan, hati-hati. Ada CEO baru yang inspeksi. Mulai mencarimu. Apa? CEO baru ini putri direktur utama. Lusin, lulusan Harvard. Kamu seharusnya lihat. Mulai yang pemarah itu benar-benar patuh bagi leluhur. Setelah bos pergi, datang orang baru. Ya habis sudah. Shh, Kafan. Diamlah, dia di belakangmu. Kenapa nggak bilang? Menyebalkan. Bulu, saya berani jamin tidak akan ada lagi situasi seperti ini. Wanita ini? Semalam aku tidur dengan CEO. Chen Fan, kenapa bengong? CEO kita, Buluo. Soal keterlambatanmu, apa ada alasannya? Chen Fan, benar? Ke kantorku. Hah? Pak Wu, kuartal lalu pemasaran menurun. Aku perlu rencana yang lebih inovatif. Bukan cara lama. Baik. Sebelum pulang, serahkan padaku. Kalau tidak, silahkan mundur. Kafan, ada apa? Apa kamu menyinggungnya? Dia langsung mengincarmu. Sudah, kerja sana cepat. Aku tidak menyinggungnya. Aku sudah bayar. Apa aku di blacklist dari industri ini? Masuk. Ini... Tahu ini apa? Kamu tahu ini apa? Itu... Uang tip yang kamu berikan. Murah hati sekali. Ini salah paham. Salah paham. Kamu tidur denganku. Itu salah paham. Mulai sekarang, kamu di pemasaran. Tugasmu kumpulkan data. 2 minggu berikan laporannya padaku. 2 minggu? Buluo, di wilayah ini ada 20 kota besar. Kalau tidak bisa, silahkan mundur. Tentu, semua orang akan tahu kamu tidak becus bekerja. Ini jelas-jelas balas dendam. Kalau bukan karena biaya pengobatan adikku, saya akan menyelesaikannya. Bagus. Ini, aku tidak butuh kasihanmu. Ingat, kalau sampai ada orang lain yang tahu, aku buat kamu menyesal. Tenang saja, soal itu aku rahasiakan. Tapi untuk lupa, sulit. Semalam Anda benar-benar membuat saya puas. Pergi! Lihat tampangnya. Lihat tampangnya.
Pasti baru dimarahin. Ini berat sekali. Pasti kan bos. Chen Fan, cepat bereskan mejamu. Pindah ke riset pasar. Cepat sedikit. Jangan sampai Bulwo kesal. Penjilat. Bermuka dua. Dulu, dia sombong dan suka menindas pegawai lain. Lihat apa? Cepat. Mungkin dia akan segera Kalian, bicara apa? Cepat kerja. Kantorku sekarang, LX. LX? Luoshin? Apa karena tadi aku dipecat? Masa dia sepecik itu? Masuk, Bulwo, kenapa? kunci pintu. Oh, baik. Berhenti. Bulwo, ada apa? Belikan pembalut. Hah? Aku? Belikan aku pembalut. Cepat. Pembalut? Kamu... Diam. Aku mens. Oh. Aneh. 3 bulan berhenti, kenapa datang? Mungkin bekerja saku ya? Kenapa? Apa aku harus memohon dulu? Oh, tidak. Aku pergi. Banyak sekali. Itu dia. Hei, bukannya ini Chen Fan, mantan ketua tim tua. Katanya kamu diturunkan. Sayang sekali. Entah apakah gajimu bisa membiayai adikmu. Jangan pedulikan dia. Wah, sudah ada pacar. Tunggu. Seingatku, setelah kita putus, semua orang tahu kalau kamu punya tanggungan. Tidak ada yang mau denganmu, kan? Untuk teman. Teman? Siapa yang menyuruhmu beli pembalut? Jangan-jangan kekasih gelapmu yang menyuruh. Jangan malu-malu. Wajar. Laki-laki sepertimu punya kebutuhan. Aku mengerti. Kalau dia tahu maksudku Bulwo, dia pasti akan kaget. Katanya kamu harus berkeliling Tiongkok. Kamu dibenci CEO itu, kan? Hah, Ibu, dia yang bayar ya. Yang ini juga. Selamat datang. Oh iya, minta segelas susu hangat. Baik, sebentar. Halo, Kenapa lama? Di mana? Aku di bawah. aku sampai. Wah, itu pasti nona besar. Ayo, ceritakan. Dari panti pijat mana? Aku mau lihat wanita seperti itu. Kamu bisa kenalkan dia padaku, kan? Benar. Siang, Bulwo. Kenapa lama? Kenapa lama? Tadi itu Bulwo, kan? Apa aku salah? Apa Chen Fan tadi membeli untuk Bulwo? Gawat. Bulwo, saya tidak tahu. Jadi saya beli yang tipis. Jangan dibahas. Saya tahu. Bulwo, minumlah ini. Akan membaik. Makasih. Enak tidak? Enak? Bukan. Bulwo, sudah enak kan? Kembali kerja. Kalau laporanmu terlambat, dipecat. Kenapa diam? Ayo cepat. Baiklah. Ingat, jaga mulutmu atau kamu akan menyesal. Tenang Bulwo, keahlianku membuat atasan puas. Kamu? Dia kembali. Menjelat pusing. Apa hubungan mereka? Tadi dia membelikan pembalut untuknya. Benar. Salah, kan? Beijing melihatnya. Aku rasa dia menjelat. Chen Fan sudah langsung bergerak. Aku jadi malas. Aku bilang juga apa? Pasti mereka dekat. Benar-benar. Iya, kan? Iya. Kafan, kamu sangat hebat. Di hari pertama, Bulwo minta pembalut. Ini belum pernah terjadi. Kenapa sudah tersebar? Dengar sendiri, perusahaan heboh. Beijing yang memberitahu. Entah kenapa, saat bergosip, mereka gemetar. Tentu gemetar. Untung Bulwo tidak mendengar. Atau mereka semua akan dihukum.
Janvan! Janvan, aku tidak menyangka kamu begitu berbakat. CEO baru datang, langsung cari muka. Aku tidak cari muka. Bilang apa? Aku lapor ke bagian riset. Hei, mana laporan riset data pasar milikmu? Hah? Mau kabur dari tugas? Data riset? Aku dipindah ke pemasaran. Apa? Pekerjaan belum selesai, kamu mau pergi. Kalau kamu tidak menyelesaikannya, lempar ke siapa? Itu benar. Data itu mencakup 13 kota dan 200 klien. Kalau dihitung, butuh waktu. Saya mengikuti prosedur serah terima. Siapa yang peduli? Dalam setengah jam, kalau kamu tidak mengirim laporan datamu ke emailku, bonus bulan ini akan hilang. Dia sengaja mulai mempersulitmu. Pekerjaan ini butuh waktu lama. Brengsek, aku akan protes. Sudah. Aku coba. Hei, mencobanya. Menurutmu kamu bisa selesaikan? Kavan, ketikanmu benar-benar cepat. Janvan. Sudah hilang. Apa ini karena aku? Bajingan itu. Apa karena dia? Kalau kamu memohon, aku akan bantu bicara dengan Pak Wu. Janvan, jangan menyesal. Waktumu sedikit lagi. Kalau tidak selesai, tanggung akibatnya. Kamu tidak dengar aku bicara? Tolong berhenti. Jangan ganggu Kavan. Baik, aku tunggu. Aku mau lihat bagaimana kalian menyelesaikannya. Nanti lupakan saja bonusmu. Adikmu yang merepotkan itu biarkan mati. Jangan pernah menghina adikku. Awas kamu. Sombong sekali. Kamu pasti gagal. Lihat saja nanti. Benar gak? Maaf ya. Selesai. Apa? Hah? Tidak mungkin. Lihat saja sendiri. Kavan, kamu benar-benar hebat. Gimana bisa? Hebat. Aku saja butuh waktu. Bisa ya? Kamu pasti curang. Sudah. Aku gak suka pria. Ini kekuatan super. Selain ingatan, waktu tadi seperti berhenti. Kak Jing, dia pasti asal-asalan. Mana bisa secepat itu? Benar. Kalau dia bisa membuatnya sendiri, apa gunanya kita? Iya, berhenti pura-pura denganku. Laporan ini butuh 2-3 hari. Paling lama 4-5 hari. Pasti. Kamu cuma asal tulis dan dikumpulkan. Sembarangan. Aku lihat sendiri. Kamu lihat dengan jelas. Apa? Kamu lihat yang dia kerjakan. Aku tidak lihat. Tapi aku percaya. Sudah. Dengan sifat Wulai, kalau aku asal-asalan, dia akan marah. Oh, benar. Kamu benar. Bisa ajari aku. Seperti tadi. Gampang. Hanya latihan. Janvan, pekerjaanmu sangat buruk. Presentasimu jelek. Janvan, pekerjaanmu sangat buruk. Presentasimu jelek. Dengar, aku berkali-kali bilang, PPT harus memakai templateku. Mataku sakit melihatnya. Waktumu sudah habis. Bonus bulan ini hilang. Sudah kubilang, tidak mungkin dia selesai dengan cepat. Bahkan template saja salah pilih. Datanya pasti semua berantakan. Benar sekali. Dia cuma asal-asalan. Siapapun bisa. Kalian berani menghina. Pau,
Lihat dulu baru komentar. Apa? Ada masalah? Wulai, jangan mempersulit Kavan. Memeriksa ini butuh waktu lama. Kamu hanya beri setengah jam. Bahkan tanpa melihat, menyebutnya buruk. Kamu sudah gila. Kenapa? Mau membela si payah ini? Wulai, kalau berani. Tenanglah. Kavan, coba pikirkan. Aku manajer di sini. Bukan hanya bonusnya, bonusmu juga. Nasibnya di tanganku. Cuma soal bonus. Wulai, incar saja aku. Jangan orang lain. Mengincarmu? Memang kamu siapa? Membuat template presentasi saja salah. Cuma membelikan bulu pembalut. Bukan berarti tidur dengannya. Apa kamu sudah merasa paling hebat? Kalau aku ingin menghancurkanmu, memang kamu bisa apa? Kenapa? Mau menghajarku? Ayo, pukul sini. Tidak. Adikku masih mengandalkanku. Aku harus bertahan. Wulai, aku sudah ingatkan. Tingkahmu ini keterlaluan. Jangan sampai dia tahu kelakuanmu. Bikin masalah denganku. Aku dilindungi oleh bulu. Ingat baik-baik. Ini perusahaan. Aku manajer di perusahaan ini. Kalau mau tetap di sini, kalian semua harus menurut kepadaku. Kalau tidak, kalian boleh mengundurkan diri. Pak Wulai, tingkahmu luar biasa. Bulu, sudah datang. Saya tadi baru saja memarahi anak ini. Kerjanya kacau, tapi mau kabur. Oh, tapi tadi kamu bilang kamu bisa memecat mereka. Bulu, saya hanya menakut-nakuti. Saya tunduk aturan perusahaan. Peraturan? Apa memang ada aturan? Kalau tidak pakai template khusus, potong bonus. Kavan, bilang, apa Bulu membelamu? Jangan ngawur. Begini, Bu, kalau ini dikerjakan dengan normal, butuh waktu 2 hari. Tapi Chen Fan hanya 30 menit. Dia pasti asal-asalan. Iya, Bu Luo. Karyawan yang asal-asalan harus dipecat. Tapi kamu tadi, tindakannya telah membuat perusahaan menjadi rugi. Aturannya, karyawan teledor memang harus dipecat. Mengingat dia sudah bekerja lama, saya hanya memotong bonusnya. Begitu. Bu, saya siap potong gaji sebagai jaminan. Kalau ini memang asli. Setiap angka saya susun dengan teliti. Saya berani jamin. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Ayo kita periksa sekarang juga. Tidak perlu benar 100%. Asal tingkat akuratnya di atas 90%, bonus akhir tahunku untukmu. Baik, kita lihat. Orang lain butuh 2 hari. Dia setengah jam. Jelas palsu. Tapi, kenapa dia terlihat percaya diri? Bulu, Anda akan melihat menjijikannya tikus kantor ini. Dia seharusnya dikeluarkan. Pak Wulai, kamu mengajariku bekerja. Bukan. Aku mikir apa? Chen Fan, kalau mau mengaku salah, bonusmu dipotong 1 bulan. Tapi kalau terbukti salah, bukan hanya potong gaji, kamu juga akan dikeluarkan. Pak U, kenapa? Takut? Atau khawatir dengan bonusmu? Kamu sangat keras kepala. Aku sudah peringatkan. Sudah selesai? Kami Sama. juga. Aku juga. Chen Fan, hasil sudah keluar. Waktumu habis.
katakan padaku, data dari Chen Fan ini ada berapa banyak kesalahannya? Pak Wulai, data Kafan semuanya benar. Apa? Chu Guangyu, kamu selama ini mendukung Chen Fan. Jadi berbohong. Apa? Di situasi begini, membantu Chen Fan menipu. Siap-siap untuk mengundurkan diri. Jika ada yang berbohong di depanku, aku tidak akan memaafkan. Ayo, cepat katakan. Data Chen Fan, apakah palsu? Cepat, kenapa diam? Biar Bu Luo tahu betapa rendahnya Chen Fan. Ya, cepat bicara. Biar semua dengar. Benar, biar Bulo dan Pawu melihat siapa sebenarnya yang rendah. Cepat! Bu Luo, berdasarkan verifikasi data milik Chen Fan tidak ada kesalahan. Data saya juga. Saya juga. Saya juga. Data Saya juga. Apa? Tidak mungkin! Dia tidak berbohong. Tugas sulit selesai dalam setengah jam. Tidak mungkin! Oh, aku mengerti. Kalian semua berkomplot menipuku dan Bulwo. Pawu, kalau masih tidak percaya, periksalah. Pau, silakan. Tidak mungkin. Data-data ini semua asli. Pak Wulai, hasilnya sudah terbukti. Kamu menyulitkan Chen Fan. Tidak. Pasti kalian semua berkomplot menipuku. Jadi maksudmu, aku ikut berkomplot menipumu? Bulwo, bukan begitu. Maksudku, Cukup. Hasilnya sudah sangat jelas. Kamu kalah. Beri bonusmu ke Chen Fan. Pak Wu, harap ingat. Kalau hal ini terjadi lagi, aku jamin industri ini tertutup untukmu. Chen Fan, datang ke kantorku. Hah? Chen Fan, awas kamu nanti. Pasti aku balas. Kafan, kamu benar-benar hebat. Cepat ajari itu. Nanti aku hanya perlu bekerja setengah jam. Lalu bisa santai. Cita-citamu aneh. Aku pergi dulu. Hah? Sana? Jadi, bagaimana bisa? Setengah jam jelas hal yang mustahil. Aku punya jari emas. Jari emas. Hah? Bulwo, kenapa? Kecoa! Tenanglah, sudah hilang. Bagaimana? Enak, sangat lembut. Maaf, Bu. Ternyata Anda takut kecoa. Diam! Pokoknya dalam waktu setengah jam proses datanya. Sekarang, ada yang ingin aku berikan. Ini laporan keuangan kita. Saat memeriksa laporan, aku lihat data-data di sini semuanya bermasalah. Bulwo, kenapa pada aku? Panggil direktur keuangan, saya tidak paham. Ini hari pertamaku. Ini korupsi lama. Pasti sudah tersistem.
Aku tidak bisa gegabah. Jadi, Kalau tadi bisa selesai dalam setengah jam, pasti laporan ini bukan masalah kan? Chen Fan, bantu aku. aku? Bulwo, Anda salah orang. Saya tidak paham laporan keuangan. Saya permisi. Aku beri bonus. Bulwo, Anda benar-benar... Kalau mau membantu, gaji dan bonusmu aku gandakan. Mata Anda memang jeli. Tenang, ini hal mudah. Serahkan padaku. Bulwo, saya tidak paham keuangan. Tapi ada satu hal yang jelas. Benar juga. Memang wajar dia jadi CEO. Akhirnya selesai juga. Chen Fan, minumlah. Aduh, maaf. Kamu, tanganmu kemana? Aku... Bulwo, Hah? Anda di dalam? Siapa? Ini aku, pamanmu. Saat pulang, aku lihat lampumu menyala. Jadi aku mampir sebentar. Bagaimana? Sembunyi. Kenapa? Aku tidak masuk, besok ada gosip soal kita. Kok begitu? Gosip. Cepatlah. Jangan Iya, berisik. iya. Masuk. Sudah malam, kenapa masih kerja? Aku ingin cepat membiasakan diri, jadi aku lembur. Sikap kerjamu ini memang harus dicontoh semua karyawan. Sekarang aku paham kenapa kakak sangat memujimu. Oh ya, kamu kan baru. Kalau butuh bantuan, bilang saja ya. Makasih, Paman. Tenang saja, dengan usahaku, grup kita pasti berkembang. Bagus. Saat mendengarmu, perasaanku lebih tenang. Baik, Paman pergi sekarang. Ada apa? Hah? Tidak apa-apa, AC-nya agak dingin, cuma itu saja. Aku paham. Kamu semudah ini sudah jadi CEO. Nanti, bukan, besok. Besok akan aku suruh semua belajar padamu. Pasti, kalau semua sepertimu, perusahaan akan semakin berkembang. Nah, Paman pamit dulu ya. Iya, Bulu, saya tidak sengaja. sudah, lanjutkan. Usahakan malam ini semuanya selesai. Hah? Bulu, sudah jam 12. Bonus. Tenang saja, data ini akan selesai. Akhirnya selesai. Bulu, sekarang saya paham kenapa gaji saya rendah. Perusahaan dapat untung besar, tapi masuk kantong paman Anda. Saya tidak menyangka. Aku tahu dia mencurigakan. Ternyata... Chen Fan, terima kasih. Istirahatlah. Baiklah. Saya pamit dulu.
Ah, Chen Fan? Hah? Shh. Sepagi ini dari ruang Buluo? Pau, jangan berisik. Aku dan Buluo bekerja semalaman. Dia lelah, butuh istirahat. Kamu dan Buluo bekerja semalaman? Iya. Tubuhku sakit. Aku dapat libur. Aku mau pulang ya. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Kecuali Buluo buta, mana mungkin tertarik padanya? Jangan-jangan mengaudit keuangan. Paluo, gawat, ada masalah. Masalah apa sampai kamu ketakutan? Paluo, keponakanmu mengaudit keuangan. Apa? Pak U, kenapa panik? Kalau mau audit, biarkan saja. Bertahun-tahun rekening lama, mau diperiksa semua. Hah? Bahkan dengan tim audit profesional, tidak ada masalah. Tapi Paluo, pegawai kita, Chen Fan, hanya butuh setengah jam untuk memeriksa data. Lalu dia dipanggil Luosin. Mungkin bantu mengaudit. Apa kamu serius? Pak, kita di pihak yang sama. Untuk apa saya bicara bohong? Bagaimanapun juga, si Chen Fan itu harus disingkirkan. Kak, kamu datang? Jangan. Jangan bergerak. Sudah. Coba lihat ini. Mie daging buatanku. Makan. Wah, enaknya. Sudah lama sekali. Makan. Kenapa? Kak, kamu saja. Demi berhemat, kamu tidak makan dengan benar. Aku sudah makan. Shifei, aku baru dapat bonus yang besar. Soal uang, tenang saja. Benarkah? Kak, kamu selalu baik padaku. Padahal, aku bukan adik kandungmu. Kenapa bicara begitu? Kita satu panti asuhan, tumbuh bersama. Kamu itu adikku. Ya. Sudah, habiskan. Ya. Aku pulang ya. Makan. Aku capek sekali. Dari mana kemampuanku ini ya? Mungkinkah? Siapa? Dasar pria brengsek, membuatku hamil. Kamu mau kabur ya? Aku tidak kenal kamu. Chen Fan, kamu jahat sekali. Aku sedang mengandung anakmu. Jangan sembarangan ya. Mana buktinya? Di ranjang, kamu memanggilku manis. Setelah aku hamil, tidak mau tanggung jawab. Tolong! Ada apa? Ada apa? Pria ini tidak berperasaan. Dia menamparku, padahal aku hamil. Kamu, kakak, kapan aku pernah tidur denganmu? Tidak pernah. Aduh, dunia sudah berubah. Anak muda memang tidak tahu malu. Dia bahkan memukulnya. Bukan, dengar dulu. Apa? Hah? Minggir. Mengganggu adikku. Mau mati? Hah? Kak, dengarkan dulu. Adikmu yang bicara sembarangan. Aku beri 2 pilihan. Pertama, beri uang putus 1 miliar atau mau masuk rumah sakit. Aku mengerti. Kalian datang untuk memerasku ya? Kakak, jujur. Aku benar-benar tidak punya uang.
Kalau begitu, siap-siap. Hei, anak muda, 1 miliar itu terlalu banyak. Mana bisa dia bayar sebesar Iya. itu? Iya. Iya. Kenapa? Mau bantu? Hah? Kalian mau ikut diajar? Ayo. Kalau begitu, kalian semua maju. Wing Chun. Kalau kalian bertiga masih memaksa, aku tidak akan segan-segan melawan. Mereka tidak takut. Bodoh! Dengan wajahku. Aduh. Ada apa? Astaga, kok bisa? Apa aku pendekar sakti? Bos, dia ternyata kuat. Benar, ada yang aneh. Aku tahu. Ayo, serang. Bersama-sama. Habisi. Lalu, cari bajingan itu. Minta tambahan. Dia bukan pecundang. Hajar. Maksudmu, kalian disuruh? Siapa? Tidak penting. Yang penting, kami akan menghajarmu sampai babak belur. Yuk! Hah? Kenapa bisa? Jangan mendekat. Aku tidak akan memukul perempuan. Cepat bilang, disuruh siapa? Tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka memberiku uang. Selain itu, aku tidak tahu. Ayo bangun. Mau ku ajar. Aduh, maaf kakak. Aku juga tidak tahu. Aku diberi 100 juta untuk menghajarmu. Kami cuma preman 100 juta? rendahan. Oh, Benarkah? benar. Iya, benar. Aduh, pahlawan. Aku benar-benar menyesal. Ibuku sudah tua. Sana. Ayo, pergi. Ayo. Tunggu. Rumahku hancur. Bayar. Aku yang duluan. Aku duluan. Pinggir. Aku duluan. Sial. Siapa yang mengincarku? Karena audit itu? Aduh, Buluwo. Soal audit ini serahkan orang lain saja deh. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Aku tadi hampir saja tidak bisa melihatmu lagi. Mau mundur? Iya, aku mundur. Nyawaku lebih berharga daripada uang. 100. Aku bukan orang seperti itu. 500. Buluwo. Sepertinya suara saya tadi sedikit keras. Buluwo. Sepertinya suara saya tadi sedikit keras. Tapi nyawaku cuma 1. 1 miliar. Tawaran terakhir. Baik, saya siap. Bagus. Malam ini, Hah? Paman, kakek akan mengadakan pesta ulang tahun. Apa kalian tidak ingin aku tahu? Kalau begitu, aku selidiki sampai tuntas. Buluwo. Ini serius? Apa tidak salah? Nyawaku 1 miliar. Ini keuangan grup Luo 10 tahun. 10 tahun? Tidak mungkin. Belum tentu
pemilik akun masih ada. Bulwo, kenapa? Eh? 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 Hah? Eh? 1 miliar? Tidak mau. Mau? Ayo kerja. Mau? Ayo kerja. Chen Fan, Hah? terima kasih. Ayo makan dulu. Ya, terima kasih untuk makan malamnya. Hihi. Wah. Chen Fan, menurutmu korupsi di sini apa akarnya? Bulwo, saya ini hanya pegawai rendah. Kamu pasti tahu. Baiklah. Korupsi di divisi mungkin tidak besar. Tapi perusahaan ini rugi triliunan. Ada orang dalam yang berkhianat. Jadi, aku buat divisi khusus yang mengembalikan harta korupsi. Pemimpinnya itu kamu. Aku? Apa? Bulwo, kamu menyuruhku menagih utang? Kenapa? Takut. Anda yang paling tahu kemampuanku. Chen Fan, ini perusahaan. Kalau sembarangan, uangmu hilang. Bulwo, kemampuan kerjaku Anda tahu kan? Lihat, semua itu aku yang periksa. Benar? Kamu? Maksudmu kemampuan kerja? Bulwo, kalau bukan itu, lalu apa? Apa tentang malam itu? Awas ya. Tidak. Aku ke toilet. Bulwo, kenapa listriknya mati? Mana aku tahu. Nggak perlu sedekat ini. Aduh. Ternyata Anda takut gelap. Tenang, aku cari lampu darurat. Takut gelap. Aku takut kamu tersesat. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Bulwo, ini. Duduklah. Tolong tunggu di sini. Iya, cepat kembali. Ini apa? Kompok. Bulwo, kenapa ke sini? Apa maksudmu? Gawat. Ada orang lain. Kamu ada apa? Siapa? Siapa itu? Brengsek! Jawab aku! Kalau membunuh Bulwo, siapa yang bayar aku? Chen Fan, syukurlah kamu selamat. Wanita ini tangguh. Kalau tidak berubah, aku bisa celaka. Dia harus dihentikan. Hah? Sekarang, coba melawan. Lepaskan dia! Bulwo, ini aku. Brengsek! Kamu berniat membunuhku! Bulwo.
Buluwo, ini aku. Mau menipuku? Rasakan ini. Buluwo, Siapa? Siapa? Cenfan, ternyata kamu. lebih baik bangun dulu. Oh. Bulwo, saklar diputus. Kami juga memeriksa data keuangan. Semua dihapus. Kenapa bisa? Orang luar menyusup masuk. Cepat cari dia. Baik. Sampai pakai cara ini, Paman mau menutupi jejaknya. Cenfan, ikutlah divisi itu. Aduh, Buluwo. Saya mau memeriksa pembukuan. Tapi soal menagih utang sangat berat. Mereka menyewa pembunuh dan menghapus data. Sekarang apa? Masih ada data yang tertulis. Aku percaya, kamu pasti bisa memeriksa dengan cepat. Anda percaya saya? Baiklah. Oh ya, selain bonus 1 miliar, untuk gaji tahunan, 1 miliar, ditambah dapat 1% untuk setiap aset. 1%? Perusahaan kehilangan triliunan. Yang mereka korupsi 1% dalam 10 tahun. Berarti aku akan dapat triliunan. Sudah aku bilang ini. Wah, Kafan. Kamu datang. Kemarin kemana? Aku kira kamu dipecat. Pindah divisi. Mau? Aku muak bekerja di bawah Wulai. Setiap hari selalu marah. Ikut denganku. Maaf, Kafan. Posisimu rendah. Gajimu juga kecil. Mau aku menderita? Bicara apa? Lihat ini. Wah, Kafan. Naik jabatan. Manajer. Lalu, apa tugas divisi ini? Sudah. Mau pindah tidak? Gajimu double. Aku mau. Sudah aku bilang, ini pasti benar. Aneh. Dia masih di sini. Mungkin Bulu masih membutuhkannya. Wah. Cenfan. Tidak pergi belikan pembalut untuk Bulwo. Cenfan. Hari ini tidak belikan pembalut untuk Bulwo. Pak Wu, jangan sampai dia marah. Dia sekarang anjing penjilat di kaki Ibu Luo. Saat dia mengibaskan ekor, kita semua pasti akan dipecah. Benar sekali. Soal penjilat, di sini tidak ada yang lebih jago darimu. Wulai, sepagi ini sudah bermulut kotor. Hei, jadi kamu itu anjing Cenfan. Kenapa? Cenfan belum bicara apa-apa. Kamu menggonggong duluan. Kamu... Mau tahu tugas divisi kami? Kamu akan tahu. Bau. Ada apa, Cenfan? Kamu mau membela anjingmu? Hah? Mbak Jing, setelah dicek selama di sini, kamu telah mengajukan ke perusahaan 237 reimburse dengan total 273 juta. Wah, kamu ingat semua detail itu? Apa kamu masih menyukaiku? Aku tegaskan, diriku ini cuma milik Pak Wu. Kamu cukup dapat kakiku. Aduh, gawat. Kamu diincar orang ini. Nanti kalau ada hari libur, dia pasti akan memberimu pembalut. Setelah dicek, 217 adalah klaim palsu. Pemalsuanmu mencapai 208 juta yuan. Maksudmu? Apa maksudmu? Kok panik? Apa itu benar?
kita akan tahu. Setelah dicek, reimburse yang kamu ajukan untuk jamuan bisnis. Bagus. Aku punya semua kontak rekan bisnis itu. Aku bisa telepon sekarang untuk mengeceknya. Kamu, Dan Pak U, total utangmu 128 miliar. Segitu. Banyak Banyaknya. itu. Banyaknya. Banyak banget. 100 miliar lebih. Tidak aku sangka. Sialan. Ini dia memang serakah. Sebagai wakil dari perusahaan, aku beri ultimatum. Lunasi semuanya dalam 3 hari. Kalau tidak, bersiap-siaplah dipanggil pengadilan. Kami harus bayar. Memangnya kamu siapa? Bulu diam saja. Apa hakmu mengatur-ngatur karyawan? Sekarang aku manajer divisi penagihan. Tugasku menagih orang-orang seperti kalian. Divisi penagihan. Divisi penagihan. Belum pernah dengar. Kamu ingin menipuku dengan pakai kartu pegawai palsu itu? Aku menakutimu. Kamu akan tahu. Lalu, kopi ini memanfaatkan jabatanmu kan? Dasar. Ayo. Pak Uwo, bagaimana ini? Uangku sudah habis. Kami tidak akan kenapa-napa kan? Jangan panik. Di sini semua begitu. Ada banyak orang. Tidak mungkin semua transaksi diperiksa. benar Dia hanya juga. menggertak kalian. Iya. Pak Wu benar. Dia hanya menggertak. Meski tidak bayar, masih ada Pak Luo. Dia bisa apa? Benar. Wah. Apa? Astaga. Aduh, apa ini? Astaga. Lelah. Kavan, tadi di luar. Wah, keren sekali. Pastinya. Tapi bagaimana kalau mereka tidak mau bayar? Kalau tidak mau bayar, ya polisi. Polisi? Kamu yakin mereka mau bayar? Bulu sudah tahu. Nanti lihat saja. Oh. Aduh. Maksudku, memang harus begini. Mau apa? Kami berniat melunasi hutang. Dari sikapmu, sepertinya bukan itu. Chen Fan, kamu ini seharusnya tidak pernah mencari masalah dengan kami. Lihat, semua orang tidak senang. Kalian sendiri yang melakukan korupsi di sini. Merasa benar? Tidak perlu berpura-pura suci. Di divisi ini, siapa yang tidak mengambil uang? Chen Fan, kamu sekarang bergantung pada Ibu Luo. Pengecut yang bersembunyi di balik wanita. Bayar, mau paksa kami. Benar, Chen Fan. Kamu sudah merasa hebat. Kami tidak akan mau bayar hutang. Bagaimana? Iya, tidak mau. Tidak mau. Kamu bisa apa? Mereka, Kalian mau kabur dari hutang ya? Aku ingatkan, kata Bu Luo, kalau ada yang tidak bayar, masuk penjara. Chen Fan, kami semua ini penting. Kalau tidak mau bayar, memang kamu bisa apa? Kamu bisa harusnya apa? tahu. Kamu cuma anjing di bawah kaki Buluo. Kamu sendiri? Anjing di bawah Luo Tianyu? Tidak mau bayar. Baik, bukti penggelapan kalian semua sudah ada di polisi. Kalau bayar sekarang, semuanya beres. Kalau sampai ke polisi, kalian pasti tahu akibatnya. Pak Wu, apa dia punya bukti mengenai ini? Pasti, manajer Chen sudah memberitahu soal ini. Dengan jelas dan terperinci. Kalian pasti juga tahu data ini benar. Bu Luo, saya pasti akan bayar. Tolong jangan tangkap saya.
Saya bayar. Kami dihasut Wulai dan Mbak Ijing. Aku berani sumpah. Utangku 8 juta. Saya akan bayar. Saya juga. Saya juga. Iya, betul. Saya juga. Yang mau bayar? Ke divisi keuangan. Saya akan ke sana. Saya juga. Tunggu aku. Bu Luo, saya salah. Tapi uang saya kurang. Beri waktu. Wulai yang mempengaruhi saya. Dalam 3 hari. Bukan, 2 hari. Saya akan membayarnya. Aku akan bayar. Hah, tadi gayanya sombong. Sekarang tahu rasa. Pak Zu, kamu salah. Dia hanya sadar kalau dia sudah tamat. Tamat ya. Aku bilang, bayar sekarang, masalah beres. Makasih, Bu. Wulai, kapan mau membayar utang? Bulwo, apa ini harus? Aku ini orang bawahan pamanmu. Lalu kenapa? Meski dia ada, aku tidak mundur. Keponakanku. Kenapa? Rindu paman. Mereka ternyata selamat. Beruntungnya, usahaku sepertinya kurang keras. Pak Luo, Anda harus membantu saya. Uang ini... Diam! Tidak berguna. Luosin, baru beberapa hari sudah membuat kehebohan. Kalau tidak cepat, jerih payah kakek bertahun-tahun bisa hilang. Luosin, kalau bicara begitu aku jadi sedih. Setelah kakak meninggal, aku mengelola ini. Tidak besar, tapi aku berusaha. Dia pandai berakting, benar-benar licik. Anak muda, hati-hati bicara, atau hidupmu tidak akan lama. Paman, tidak perlu pura-pura baik. Yang paman lakukan bertahun-tahun, aku tahu. Ayah ibu meninggal karena paman. Aduh, Luosin, bicara apa? Paman tidak mengerti. Tapi kalau mau selidiki, ya, semoga semua sudah terungkap sebelum ulang tahun kakek. Anak muda berada di sisi Luosin sangat berbahaya. Aku harap kamu berhati-hati. Dia mengancamku. Bulu. Chen Fan, kamu mau bantu? Bulu, karena kamu sudah membayarku, aku akan bantu. Makasih. Bulu, senyummu cantik. Cantik, tidak membawa manfaat. Gajimu sudah ya? Dingin sekali. Permisi, bayar. Ya. Pasien 802 sudah dibayar. Hah? Siapa? Tadi seorang perempuan. Oh, makasih. Sama-sama. Apa bulu? Si Fei. Pembunuh itu kenapa bisa tahu? Kak, lihat. Yanyan kembali. Yanyan? Kenapa? Sudah lupa? Kak, ini Yanyan. Kamu lupa. Kamu pernah berantem karena membela dia. Oh, Yanyan. Sudah 10 tahun. Kamu selalu mengikutiku. Seperti penguntit kecil. Sekarang berubah. Sampai tidak kenal. Kenapa dia jadi pembunuh? Iya, sudah 10 tahun lebih. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Dia mau apa? Apa dia mengenaliku? Masih ingat perjanjian kita dulu? Perjanjian? Malam itu sangat gelap.
Harusnya tidak tahu. Kamu ingat, aku pernah bilang, aku mau jadi istrimu. Itu... Cuma omongan masa kecil. Hanya bercanda. ah, ah. Ayo, makan dulu. Kak, aku lihat kamu tadi tampak malu-malu. Dia cocok untuk jadi pacar. Apa sih? Aku bicara serius. Kak Yanyan ini orangnya baik. Dia juga cantik. Suka padamu. Pas kan? Ayo cepat makan. Siapa itu? Itu kenapa? Biar aku cek. Aku bisa obati. Tidak. Ini mungkin hanya terkilir saja. Butuh istirahat. Iya. Makan dulu. Tenang. Nanti aku bereskan. Bereskan? Nanti aku pasti bereskan. Apa dia akan membunuh Luo Xin? Nanti dia akan bereskan. Apa dia mau membunuh Luo Xin? Aku tidak boleh biarkan. Lama tidak bertemu. Kenapa dia jadi pembunuh? Kak. Hah? Kenapa? Tidak. Uish. Oh, Kak. Apa kamu mulai tertarik dengan Yanyan? Aku janji akan memujimu di depan Yanyan. Kalau begitu, Yanyan nanti kakak iparku. Bicara apa sih? Dia sudah bilang, itu hanya bercanda. Istirahat. Kenapa? Chanfan, aku ingin bicara. Aku belum cari tempat tinggal. Boleh menginap di tempatmu? Tapi aku harus... Boleh. Kebetulan kakakku sendirian di rumah. Bagus, ayo. Iya. Awas kamu ya. Ayo masuk. Kamu lama tidak bertemu, tapi masih saja Hei. sembarangan. Sudah. Kamu baru sampai. Istirahatlah. Aku ambil air. Hah? Bagaimana caranya agar dia tidak pergi? Aduh, maaf. Sudah, kalau boleh, aku mau mandi. Aduh. Pembunuh itu mau mencarimu. Kamu tahu dari mana? Aku... Jangan-jangan kamu kenal dia. Bukan. Kemarin dia gagal. Pasti dia akan kembali lagi. Biarkan saja. Aku menunggunya. Kenapa kamu keras kepala? Cari pengawal untuk melindungimu. Ayo cepat. Tidak perlu. Dia sungguh keras kepala. Kalau bukan karena aku, kamu sudah... Kok pakai baju ini?
Hah? Kok pakai baju ini? Kenapa? Malu ya? Aduh, apa kamu tidak malu? Aku ini laki-laki. Biar aku tunjukkan. Hah? Cara menjadi jantan. Kamu bermain api. Bertahun-tahun berlalu, masih mudah terpancing. Hmm. Sudahlah, aku lelah. Aku di mana? Situ. Aku tidur. Selamat malam. Be, tunggu. Hmm? Aku harus lembur. Tidak pulang. Dasar keras kepala. Sudah aku ingatkan. Mau cari mati. Tinggi sekali. Gimana caranya? Panjat. Eh, 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 hui. Hah? Hah? Dasar wanita nekat. Kenapa dia malah mandi? Benar-benar aneh. Ih, ih. Hah? Uh, Chun, Nanti kita bicara. siapa? Siapa itu? Ayo pergi, cepat. Sana. Sini, cepat. Aku tutup. Kok di sini? Aku khawatir. Jadi datang. Ah, 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 Benarkah? Benar. Bulu, sebaiknya pakai baju. Kenapa tidak keluar? Atau mau melihat aku? Aku kan sudah pernah lihat. Keluar! Eh. Masuklah. Ah, ah. Eh. Bersihkan. Ah. Katakan, kenapa kemari? Bulwo, saya mengkhawatirkan Anda. Jadi saya datang. Lihat, saya begitu khawatir sampai tidak ganti. Oh, begitu. Iya, benar. Lihat. Kemari. Percayalah, aku datang karena khawatir. Duduk. Berbalik. Bulwo, kenapa Anda tidak percaya? Saya... Sebentar saja. Bulwo? Kamu adalah pria pertama yang peduli padaku.
Apa aku harus bilang sesuatu? Saat aku masih kecil, orang tuaku meninggal. Aku kira itu kecelakaan. Suatu hari, aku dengar sendiri. Ternyata ini perbuatan pamanku. Kalau kakakku tidak meninggal, tidak ada tempat untukku di keluarga Luo ini. Luo Tianyu, dia sangat kejam. Pantas Bu Luo selalu tampak bersikap dingin. Ternyata hidupnya seperti itu. Setelah aku bergabung, seluruh perusahaan ini dikendalikan paman. Dari luar aku seperti CEO, tapi aku hanya boneka. Berkat kamu, aku jadi berani. Tenang Bu Luo, aku akan membuat pria bajingan itu dihukum. Benarkah? Aku bersumpah akan membantumu. Mendengar itu, aku lega. Ya. Besok, pesta ulang tahun kakek. Hmm, Kamu jadi pacarku dan ikut datang. Baiklah. Bu Luo, aku jadi... Kakekku bilang, sebelum 25 tahun, aku menemukan pasangan, dia akan memberikan hak waris kepadaku. Ini kesempatan terakhirku. Tapi coba lihat penampilanku. Mustahil jadi pacarmu. Kenapa? Takut. Aku berani. Laki-laki harus berani. Benar, berani. Seperti saat pertama kali. Kamu pulang saja, atau mau tidur di sini? Kalau harus menginap, bukan masalah. Lagi pula, bukan yang pertama. Kamu mau apa? Kalau aku pura-pura jadi pacarmu, aku harus mendalami peranku. Kamu gila. Kita ini pura-pura. Siapa bilang pura-pura? Kita pernah tidur bersama. Kamu mau nginap? Aku tidak mau menginap di sini. Hm. Kamu... Dia itu siapa? Dia pacarku. Mau kemana? Coba larang aku. Kamu... Hei! Jangan pergi! Tugasku gagal. Mau tanggung? Aku... Tidak aku sangka. Tidak aku sangka. Bulu, kok kesini? Chen Fan, kamu ternyata kenal dia. Aku bukan begitu. Dengar dulu. Cukup. Awalnya, aku kira kamu ini bisa aku percaya. Bisa diandalkan. Aku salah.
Jadi, masih melarangku? Pazu, kesini, bantu aku. Selamat ya atas ulang tahunnya. Anda masih terlihat sehat. Iya, Anda terlihat sehat. Iya, selamat ya. Aku rindu. Sudahlah. Iya. Wah, siapa ini? Ternyata Nona Luo. Akhirnya kamu ingat untuk kembali. Akhirnya kamu ingat untuk kembali. Bibi, jangan begitu. Ini ultah kakek. Merayakan ulang tahun kakek atau untuk merebut harta keluarga? Sayang, tidak perlu takut. Harta keluarga Luo mustahil direbut oleh anak yang bahkan belum dewasa seperti dia ini. Paman, demi menyetopmu, sewa pembunuh, kamu takut tidak dapat harta ini? Atau takut semua perbuatan kotormu diketahui kakek? Luo Xin, makan boleh sembarangan. Tapi mulut jangan sembarangan. Benar. Dia tahu kalau tidak akan mendapat hak waris. Jadi mau menjelekkan kita. Apa ini? Luo Xin jarang-jarang pulang. Kenapa malah bertengkar? Ayah, bukan bertengkar. Tadi aku hanya agak mengkhawatirkan Xin. Xin sudah dewasa. Sudah waktunya dia mengenalkan pacarnya. Benar, Xin. Kamu bilang akan bawa pacarmu hari ini. Hah? Mana? Cepat perkenalkan. Jangan pergi! Tugasku gagal. Mau tanggung. Ya, Xin. Mana dia? Jangan-jangan saat kesini kalian putus. Sin, pasti kamu yang salah. Kalau tidak, kenapa kalian putus? Apa itu benar, Xin? Apa dia tertahan sesuatu? Dia tidak datang. Kakek, sebenarnya Maaf Lucian, aku telat. Kamu lupa, aku sekarang pacarmu. kenapa kesini? Dengar ya, aku tidak mau gaji buta. Chen Fan? Astaga, Luo Xin. Jangan bilang kalau dia ini pacarmu. Nah, kamu kenal dia? Ya, dia hanya pegawai biasa di perusahaan kita. Sepertinya dia dan Xin belum lama kenal. Coba lihat, dia bahkan tidak punya pakaian yang layak. Bajunya mungkin saja milik orang lain. Kamu Chen Fan? Halo kek, Bagus. Bertemu dengan orang tua tampak tenang. Pantas saja Xin menyukaimu. Baik, sudah saatnya. Hari ini ulang tahunku. Silahkan semua duduk. Iya. Aku sudah tahu apa rencanamu. Menyuruhnya pura-pura jadi pacar, apa itu berguna? benar. Boluo benar, aku bukan pacar Sin. Tapi aku adalah calon suaminya. Aku bukan pacarnya, tapi calon suaminya. Hati-hati. Astaga, Luo Xin, ayahku bilang, kalau dapat pasangan sebelum 25 tahun, kamu jadi pewaris utama. Demi mendapat harta warisan, kamu berupaya keras. Sin, Bibi ingatkan padamu. Kebohonganmu yang buruk. Kamu pikir kakek tidak tahu? Paman, Bibi, aku kesini untuk pesta kakek. Tidak ada waktu untuk berdebat. Luo Xin, Paman berikan kesempatan, suruh dia pergi. Kalian akan selamat.
Kalau tidak, paman akan kirim bocah bodoh ini bertemu orang tuamu. Buluh, si gendut itu bilang apa? Pergilah. Buluh, jangan dengarkan dia. Kalau aku pergi, itu yang dia inginkan. Tapi, Jangan takut. Aku siap. Takut apa? baik. Ayo beri selamat ke kakek. Iya. Kakek, ini dariku dan Chen Fan. Semoga kakek panjang umur dan selalu bahagia. Terima kasih. Luosin, hari ini kakekmu berulang tahun. Chen Fan juga baru ke sini. Kenapa tidak bawa hadiah? Hadiah ini memang kami siapkan bersama. Sin, maaf Bibi Lancang. Kamu baru kenal sebentar, sudah membelanya. Dia bahkan tidak bawa hadiah yang layak. Sungguh tidak pantas. Maaf. Ini hadiahku. Hadiah apa yang kamu bawa? Kamu hanya pacar palsu Sin. Chen Fan, kamu tidak berpikir bisa mengelabui kami, kan? Pelengkap. Luosin ternyata mencari pacar palsu. Paman, bicara apa? Buat apa membohongi kakek? Nah, di acara ramai. Jangan bicara sembarangan. Ya, ini benar. Aku punya buktinya. Chen Fan memang sengaja diundang demi warisan. Ayah, dengar. Di ulang tahun kakekku, jadi pacarku, dan ikutlah. Ternyata benar. Jadi Luosin menipu demi mendapat warisan. Iya, Tidak dia kusangka. menipu ya. Memalukan. Tidak kusangka. Kurang ajar. Dapat dari mana? Sin, perbuatanmu sangat menyakiti hati kakekmu. Dia hanya ingin kamu punya pasangan yang bisa menemanimu seumur hidup, bukannya memakai cara kotor ini untuk mendapatkan warisan. Sin, kamu, kakek sungguh kecewa. Kakek, bukan begitu. Kalau begitu apa? Jadi maksudmu itu dipalsukan? Tidak. Kalau begini, bagaimana aku bisa menyerahkan keluarga Luo padamu? Tuan, tenanglah. Luosin, Chen Fan, kamu tidak punya hak bicara di sini. Benar sekali. Ini urusan keluarga Luo. Pengawal, usir dia. Anak muda, ini bukan tempat yang harusnya kamu datangi. saya tahu. Anda benci penipu. Tapi Anda harus percaya kepada Luosin. Kakek, jujur, awalnya hanya pura-pura. Perasaanku berubah. Dia pria yang aku andalkan. Kakek, aku tahu tidak ada yang bisa disembunyikan. Aku punya laporan. Kakek akan tahu setelah lihat. Ini, Aku hamil. Anak ini, anaknya. Astaga, langsung jadi. Aneh, 2 hari lalu aku belikan pembalut. kalian berdua, itu tidak mungkin. Kakek, meskipun kami belum lama kenal, tapi kami mencintai. Menurutku, dia adalah pasangan terbaik. Dia memang hebat. Seperti kata paman, awalnya dia memang jadi pacar bohongan. Tapi, sebagai perempuan, aku tidak berani jujur. Jadi, seperti ini. Ayah percaya ucapan Luosin. Lepaskan. Tuan, aku tahu. Posisiku hanya karyawan. Memang statusku tidak sejajar. Tapi sejak melihatnya, aku langsung jatuh cinta. Sungguh. Wah, bagus. Hah? Kalian ini kompak sekali. Bagus sekali. Tapi,
Sin, aku ini pamanmu. Aku tahu semuanya. Hah? Halo, Haisheng. Benar. Aku mau tanya. Jawab dengan jujur. Luosin memintamu memalsukan laporan pemeriksaan kehamilan. Luosin memintamu memalsukan laporan pemeriksaan kehamilan. Benar. Astaga, Luosin. Sekarang mau bilang apa? Paman, mungkin saja menyuap Yiseng. Cukup! Kakek, jangan marah. Hari ini adalah ulang tahunku. Bukan tempat kalian untuk memperebutkan harta. Apa kalian semua ini mau aku mati karena marah? Sin. Tianyu, apapun kebenarannya, aku tidak mau dengar apapun tentang masalah ini. Baiklah. Ya, baik. Beberapa orang dari luar tidak berbahaya. Sudah. Silakan duduk. Tuan, ini flash disk. Dokumen penting. Juga hadiah ulang tahun Anda. Saat begini, kamu mau apa? Percayalah. Percaya apa? Ini apa isinya? Itu data. Pak Luo mengalihkan aset perusahaan senilai 50 triliun. Apa? 50 triliun? Apa? Ini dari mana? Kamu bilang, percaya kemampuan. Kavan, kamu sudah bekerja keras. Ini sudah larut malam. Besok perlu, harus selesai. Lihat. Lihat ini. Akhirnya beres. Kawan, kita hebat. Ya, jangan dengarkan dia. Dia hanya pegawai rendah dari divisi pemasaran. Dapat akses dari mana ke data perusahaan? Paman, dia tidak bisa. Tapi aku, kamu pikir menghancurkan data? Semua beres. Aku sudah berikan semua dokumen. Bagus sekali. Berani memberi data keuangan grup ke karyawan biasa seperti dia. Karyawan biasa. Dia adalah manajer divisi penagihan. Dan dia kekasihku. Memang apa hebatnya? Apa dalam waktu beberapa hari dia bisa menyusun keuangan 10 tahun dengan rapi? Pekerjaan yang mustahil. Pak Luo, kalau ragu, suruh ahli periksa. Anak muda, kalau data ini ternyata data palsu, kamu tahu apa akibatnya? Tentu saja. Nah, ini keahlianmu. Urus ini. Baik ya. Tian Yu. Tidak perlu. Ada apa ini? Ada apa? Apa ini? Kenapa ya? Karena situasinya sudah begini, aku tidak perlu pura-pura. Sekalian, aku umumkan. Aku mengambil alih keluarga Luo. Aku mengambil alih keluarga Luo. Tianyu, apa maksudmu? Apa maksudku, Pak Tua? Bukankah sudah jelas keluarga Luo akan jadi milikku? Kamu... Chen Fan,
Kesempatanmu habis. Kalau tadi pergi, semua ini tidak akan terjadi. Dan kamu selamat. Luo Tianyu, kamu gila. Kakek mempercayaimu. Percaya apa? Sejak kecil, aku selalu di bawah kakak. Sekarang pun, dia tidak mau melirikku. Aku ingin melatihmu. Kalau bisa dibereskan, kamu kosong. Aku terima hak waris milik kakak setelah kakak mati. Bahkan kamu menganggap dia jauh lebih baik dariku. Semua ini hanya karena aku anak angkatmu. Kamu... Kakek! Sekarang, si tua ini akhirnya akan mati. Semua ini jadi milikku. Hah? Cepat tangkap dia. Baik. Lepaskan! Lepas! Dia. Aduh. Bagus sekali. Mulai sekarang, seluruh keluarga Luo adalah milikku. Hah? Jangan senang dulu. Hah? 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 Tidak apa-apa. Kenapa diam saja? Cepat bunuh dia! Ini Chen Fan. Sayang, tidak apa-apa. Kekuatan apa itu? Belum. Putuskan sekarang. Biarkan dia dapat hukuman. Kakek! Cepat, panggil dokter! Nona, Tuan tidak apa-apa. Hanya emosinya dan tubuhnya agak lemah. Istirahat saja. Terima kasih. Luo Tianyu, brengsek! Kamu terluka. Kalian merasa sudah menang ya? Hah? Aku beritahu. Lepaskan aku. Atau menyesal. Maksudmu? Memang aku tidak tahu. Kalau adikmu di rumah sakit, hah? Adikmu akan mati hari ini. Lepaskan aku. Kalau nanti aku mati, aku pasti akan membawa adikmu. Oh, Chen Fan, aku tidak bercanda. Dia pembunuh bayaran kas dunia. aku paham. Chen Fan, bagaimana dengan adikmu? Aku tidak khawatir. Nih. Kak, kenapa? Aku tidak boleh menelpon. Linian di sana. Oh, iya. Hah? Kamu... Bagaimana mungkin? Kenapa dia di sana? Hah? Kalian kenal? Chen Fan, ingat ya, kamu berhutang pada... Tenang saja, aku ingat. Kamu... Kamu... Dia pingsan.
Ini bukan salahku. Baik, ini urusanmu. Terserah mau diapakan. Jangan sungkan. Buluh. Chen Fan, terima kasih. Sama-sama. Ini tugasku. Jadi, selain pekerjaan, kamu sungguh tidak punya perasaan lain. Aku Jawab, ada atau tidak? ada. Kak. Hmm. Siapa kakak cantik itu? Tebak. Apa dia suka padamu seperti Yan? Siapa yang suka dia? Ternyata benar. Kenapa berhenti mengincarku? Karena ada yang memohon. Masih mau menghalangiku? 1 miliar. Bukan. 1 miliar. Tambah 5 juta. Setuju. Cepat sekali. Kamu pembunuh mahal. Bayaranmu 5 juta lebih banyak. Oh iya. Aku ingin lihat kau dan Luo Xin bisa sejauh mana. Chen Fan, apa kamu pantas untuknya? Bicara apa kamu? Aku... Itu bukan hakmu untuk menilai. Priaku ini, kalau aku suka, berarti pantas. Jadi, janji dulu. Tidak bisa ditepati. Janji apa? Aku pergi. Aku antar. Kalau diantar, ada yang cemburu. Siapa? Siapa yang cemburu? Jadi, aku panggil kakak ipar. Saat ini, Hah? Kamu hamil? kenapa? Mau tanggung jawab? Mau?